Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, situasi memuncak menjelang Thanksgiving 23 hingga 27 November 2025. Hari Raya Thanksgiving, hari besar khas Amerika Serikat yang diperingati setiap Kamis keempat bulan November, jatuh pada 27 November 2025. Tradisi yang berakar dari tahun 1621, ketika para Puritan kapal Mayflower merayakan panen bersama penduduk asli Amerika, biasanya identik dengan kebersamaan dan makan malam kalkun. Namun tahun ini, sebelum aroma kalkun memenuhi udara, bau mesiu dari arah Karibia justru lebih dahulu menyengat. Dalam pekan menjelang Thanksgiving, Washington mengirim serangkaian sinyal yang menandakan potensi operasi militer besar terhadap Venezuela, sesuatu yang belum pernah terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Cuti militer dibatalkan, tanda operasi besar dalam 10 hingga 30 hari. Pada sekitar 22 hingga 24 November 2025, US Southern Command, komando militer yang bertanggung jawab atas kawasan Venezuela, tiba-tiba membatalkan seluruh cuti Thanksgiving dan Natal bagi personel mereka. Semua permohonan cuti pribadi dalam waktu dekat juga ditolak. Menurut sumber internal Pentagon, keputusan ini hanya dilakukan ketika operasi militer skala besar sedang dipersiapkan atau ancaman keamanan mencapai level kritikal. Sumber tersebut menyebut jangka waktunya 10 hari hingga 1 bulan, yang berarti operasi terhadap rezim Nicolas Maduro bisa dimulai kapan saja antara akhir November hingga akhir Desember 2025. Peringatan penerbangan sipil, langkah yang sangat jarang terjadi. Pada 23 November 2025, pemerintah AS mengeluarkan peringatan keras agar maskapai sipil menghindari wilayah udara Venezuela. Peringatan seperti ini biasanya hanya dikeluarkan menjelang operasi militer besar atau ketika risiko keamanan udara meningkat drastis. Dalam hitungan hari, dunia penerbangan langsung merespon. Hampir tidak ada pesawat sipil yang berani melintas di atas Venezuela. Data pelacakan penerbangan menunjukkan langit negara itu kosong, seakan dipasangi jaring raksasa tak terlihat. Venezuela mengancam dunia, maskapai dipaksa kembali terbang. Menariknya, pada 24 hingga 25 November 2025, pemerintah Maduro justru mengambil langkah konfrontatif. Mereka mengancam bahwa maskapai yang tidak memulihkan rute ke Venezuela sebelum 27 November 2025 pukul 12.00 siang akan dicabut izin terbangnya secara permanen. Kebijakan ini dinilai Washington sebagai aksi menyandra maskapai internasional demi kepentingan politik Maduro. Rubio tetapkan Maduro sebagai teroris 24 November 2025. Pada 24 November 2025, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan bahwa Senator Marco Rubio secara resmi memasukkan Nicolas Maduro, lingkaran dalam kekuasaannya, dan Cartel of the Suns, kartel narkoba yang dipimpin jenderal-jenderal Venezuela, ke dalam kategori Foreign Terrorist Organization. Konsekuensinya, seluruh aset mereka di luar negeri bisa dibekukan. Pihak AS mendapatkan landasan hukum penuh untuk operasi militer langsung. Kerjasama internasional terhadap Maduro otomatis menyempit tajam. Ancaman balasan dari tokoh kartel Diosdado Cabello terdengar lemah dan tidak digubris Washington. Mobilisasi raksasa di Karibia, AS tempatkan 30% kapal perang. Pada pertengahan November hingga 25 November 2025, AS meningkatkan pengerahan militer hingga level tertinggi dalam 30 tahun terakhir, yang kini berada di sekitar Venezuela. Carrier Strike Group USS Ford, ratusan rudal jelajah Tomahawk, 4 skuadron FA-18 Super Hornet, pesawat siluman F-35B, pembom strategis B-52 dan B-1B, kapal selam nuklir kelas Virginia, 15.000 marinir di kapal amfibi, pangkalan logistik utama di Puerto Rico. Departemen Pertahanan AS mengonfirmasi bahwa 30% total aset Angkatan Laut dan Udara AS kini berada di Karibia. Ini bukan pengerahan untuk operasi kecil, ini skala negara. Jenderal tertinggi AS tiba di Puerto Rico. Pada 26 November 2025, Jenderal Kane, Ketua Kepala Staf Gabungan Posisi Militer Aktif tertinggi di Amerika Serikat, tiba di Puerto Rico untuk memimpin langsung operasi Southern Spear. Kehadiran pejabat setinggi ini menandakan operasi sudah memasuki tahap eksekusi, bukan lagi latihan atau ancaman diplomatik. Venezuela siaga tempur, 200.000 tentara dimobilisasi. Di sisi lain, Maduro menempatkan 200.000 tentara dalam status siaga penuh.
mobilisasi militer terbesar Venezuela dalam bertahun-tahun. Namun tindakan Maduro memperlihatkan ketidakteraturan, memaksa pendukungnya bersumpah siap mati, mengunjungi markas polisi karena takut digulingkan, menari tari perdamaian di panggung, merilis video latihan tentara ala drama kelas 3, mempertontonkan kungfu tongkat hasil kerjasama Tiongkok. Donald Trump menertawakan video itu dan menyebutnya ancaman besar dengan nada penuh sindiran. Mengapa Venezuela menjadi target utama Trump? Operasi besar AS memiliki 3 tujuan strategis. 1. Menghentikan arus imigran ilegal ke AS. 2. Memutus jaringan perdagangan narkoba. 3. Mengusir pengaruh Rusia, Tiongkok, dan Iran dari belahan barat. Venezuela adalah pusat dari semua masalah itu. 1. Migrasi massal. Kebijakan ekonomi Maduro menyebabkan 8 juta warga Venezuela melarikan diri, ribuan menuju AS. 2. Kartel narkoba, Cartel of the Suns. Dipimpin perwira militer Venezuela, kartel ini memasok kokain fentanyl ke AS dan Eropa. 3. Campuran tangan kekuatan asing. Rusia mengirim 120 penasehat militer akhir November 2025. Tiongkok memegang kendali atas energi dan pelabuhan Venezuela. Iran membangun basis logistik hanya 600 mil dari perbatasan AS. Bagi pemerintahan Trump, Venezuela kini adalah kaki tangan 3 musuh besar di halaman belakang Amerika. Jika Maduro jatuh, efek domino akan mengguncang Amerika Latin. Pejabat AS mengatakan, jatuhnya Maduro akan membuat negara-negara tetangga yang bermasalah dengan migrasi ilegal, perdagangan narkoba, ketergantungan pada Tiongkok Rusia akan berguncang seperti monyet melihat ayam mati, ungkapan populer untuk menggambarkan ketakutan ekstrim. Era ketika kekuatan asing bercokol di Amerika Latin diprediksi akan berakhir. Kesimpulan, Karibia menjadi titik api baru dunia. Semua indikator menunjukkan bahwa Amerika Serikat benar-benar siap melancarkan operasi militer terbesar di belahan barat sejak invasi Panama tahun 1989. Dengan cuti militer dibatalkan, langit Venezuela kosong dari penerbangan sipil, kapal induk dan pembom strategis AS berkumpul di Karibia. Status Maduro sebagai organisasi teroris internasional, campur tangan Rusia, Tiongkok, Iran semakin dalam. Maka konflik besar di Venezuela bukan lagi sekadar kemungkinan, tetapi skenario yang sudah di depan mata. Dunia kini menunggu satu hal, kapan tombol operasi ditekan. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.